Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pengangguran. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Syamsah Hawa Muthaharoh dari kelas 3F Manajemen Keuangan Syariah. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai definisi pengangguran. Menurut Sadono Sukirno, pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tetapi belum memperolehnya. Yang termasuk ke dalam angkatan kerja yaitu penduduk usia kerja dari 15 tahun atau lebih yang bekerja punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja ataupun pengangguran. Sekarang masuk ke pembahasan jenis-jenis pengangguran berdasarkan sifatnya. Dibagi menjadi 3, yang pertama ada pengangguran terbuka, yaitu keadaan seseorang yang sama sekali tidak bekerja dan sedang berusaha mencari pekerjaan. Jenis pengangguran ini disebabkan oleh tidak tersedianya lapangan pekerjaan dibandingkan dengan jumlah pencari kerja. Jenis pekerjaannya juga mungkin tidak sesuai dengan latar belakang pendidikan dan juga faktor kemalasan, sehingga seseorang tidak mendapatkan pekerjaan. Selanjutnya, yang kedua ada pengangguran tersembunyi, yaitu kondisi di mana adanya ketidaksesuaian antara pekerjaan yang dilakukan dengan potensi dan bakat, serta kemampuan yang dimiliki. Nah, ketidaksesuaian ini dapat berpengaruh pada produktivitas kerja yang rendah, sehingga pengangguran ini memang terlihat memiliki pekerjaan, tetapi mereka hanya memberikan kontribusi yang sangat kecil. Dan yang ketiga ada setengah pengangguran, yaitu kondisi di mana tenaga kerja yang bekerja tidak optimum, dilihat dari jam kerjanya yaitu kurang dari 35 jam per minggu. Jenis pengangguran ini memiliki produktivitas yang rendah, sehingga pendapatannya juga rendah. Fenomena setengah pengangguran ini banyak terjadi di sektor pertanian, di mana petani banyak melakukan aktivitas namun sesungguhnya produktivitasnya rendah, sehingga pendapatan petani juga rendah. Selanjutnya ada pengangguran berdasarkan penyebabnya, yaitu 1 ada pengangguran friksional. Pengangguran ini biasa disebut juga pengangguran normal, yaitu pengangguran yang terjadi secara temporer karena adanya mismatch antara pencari kerja dengan dunia usaha, yang disebabkan karena informasi tidak sempurna, faktor jarak, dan proses rekrutmen yang banyak memakan waktu dan persyaratan. Pengangguran ini biasanya terjadi pada orang yang baru pertama kali mencari pekerjaan. Yang kedua ada pengangguran struktural, yaitu pengangguran yang timbul karena adanya perubahan struktur perekonomian, misalnya dari negara agraris menuju negara industri, sehingga menimbulkan banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat yang disebabkan faktor sosial dan budaya di masyarakat. Yang ketiga ada pengangguran siklikal, yaitu pengangguran yang terjadi akibat naik turunnya kondisi perekonomian di suatu negara. Kondisi perekonomian yang berubah bisa menyebabkan tenaga kerjanya pun ikut berubah, sehingga hal ini dapat menyebabkan banyaknya pengangguran. Dan yang keempat, yaitu ada pengangguran teknologi, yaitu pengangguran yang disebabkan karena penggunaan teknologi baru dalam proses produksi, sehingga mengakibatkan penerimaan tenaga kerja manusia semakin menurun, karena telah didominasi oleh penggunaan teknologi yang terbarukan, contohnya penggunaan mesin dalam menjalankan proses produksi. Sekarang kita akan membahas mengenai dampak pengangguran. Yang pertama yaitu dampak terhadap perekonomian. Pengangguran dapat mengakibatkan penurunan pendapatan individu dan keluarga, yang berdampak pada konsumsi dan investasi yang lebih rendah. Hal ini dapat menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, dampak terhadap sosial. Pengangguran dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan meningkatkan risiko kemiskinan. Individu yang mengalami pengangguran cenderung mengalami tekanan psikologis ataupun stres dan kehilangan harga diri.
Hal ini dapat berdampak negatif pada hubungan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, ada dampak terhadap kesehatan. Pengangguran yang berkepanjangan dapat berdampak negatif pada kesehatan fisik dan mental individu. Stres, kecemasan, dan depresi sering menjadi masalah kesehatan yang terkait dengan pengangguran. Hal ini menyebabkan banyaknya tenaga kerja yang terpaksa kehilangan pekerjaannya. Yang keempat, ada dampak terhadap pendidikan. Pengangguran dapat menghambat akses individu terhadap pendidikan dan pelatihan, serta mengurangi kesempatan mereka untuk mengembangkan keterampilan dan pengetahuan yang relevan dengan pasar kerja. Dan yang terakhir, ada dampak demografi. Pengangguran yang tinggi dapat mempengaruhi struktur demografi populasi. Misalnya, tingkat pengangguran yang tinggi dapat menyebabkan penurunan tingkat kelahiran, penundaan pernikahan, ataupun migrasi keluar dari wilayah tertentu. Sekarang masuk ke pembahasan terakhir, yaitu upaya pemerintah dalam menangani pengangguran. Ada 3 kebijakan yang dapat dilakukan. Yang pertama, ada kebijakan fiskal. Kebijakan ini dapat mengatasi pengangguran dengan cara memotong pajak. Pajak yang rendah dapat meningkatkan pendapatan bersih masyarakat dan juga perusahaan, sehingga mereka dapat mengeluarkan lebih banyak uang untuk membeli barang dan jasa. Hal ini juga dapat meningkatkan produksi dan pendapatan nasional, serta menyerap tenaga kerja. Yang kedua, ada kebijakan moneter. Kebijakan ini dapat mengatasi pengangguran dengan cara memangkas suku bunga. Suku bunga yang rendah dapat menurunkan biaya pinjaman dan meningkatkan investasi, konsumsi, dan ekspor. Hal ini dapat meningkatkan produksi dan pendapatan nasional, serta menyerap tenaga kerja. Selain kebijakan fiskal dan moneter, cara mengatasi pengangguran oleh pemerintah juga dapat dengan beberapa kebijakan lain. Yang pertama yaitu ada pemerintah dapat menyediakan informasi akurat mengenai lapangan pekerjaan dalam berbagai media yang disertai dengan transparansi. Yang kedua, pemerintah dapat menyelenggarakan pelatihan kerja secara gratis kepada penduduk yang membutuhkan pekerjaan. Bahkan, bila perlu, program tersebut tidak hanya ditujukan kepada penduduk pencari kerja, namun rutin dan terstruktur, telah diprogramkan sejak penduduk tersebut masih berada di bangku sekolah atau universitas. Yang ketiga, ada pemerintah perlu melakukan pengawasan dan program peningkatan mutu pendidikan dan jiwa kewirausahaan. Yang terakhir, ada pemerintah perlu menyediakan dan meningkatkan sosialisasi terkait dengan literasi informasi berbasis inklusi sosial kepada penduduk Indonesia. Sekian pemaparan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.